Assalamualaikum guys. Hari ini kita akan mereview sekaligus wawancara mengenai industri tempe yang berada di Grogol Jampi Utara, tepatnya di sebelah selatan Pasar Rogo Jampi. Jadi ini saya sudah di tempat pembuatan tempenya langsung. Dan mari kita lihat alat-alat apa saja yang ada di sini. Pertama ada alat penggilingan yang langsung mengarah ke sungai untuk pembilasannya. Kedua, ada tungku untuk merendam dan selanjutnya yang akan juga direbus di sini setelah direndam. Lalu di sini adalah tempat untuk kedelai diberi lagi tempe. Dan terakhir tempat pencetakan. Jadi kita tadi sudah melihat bagaimana tempat produksinya secara langsung dan sedikit mendapat penjelasan mengenai pembuatannya. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Imam sebagai pemilik industri tempe ini. Mohon maaf sebelumnya Bu, apakah saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan? Ya, silakan. Jika boleh tahu, apa nama perusahaan yang sedang Anda jalankan sekarang ini? Kalau namanya sendiri nggak ada ya, tapi biasa orang menyebutnya perusahaan tempe Haji Mansur. Oh, baiklah. Selanjutnya, apakah Anda memiliki karyawan? Enggak, buat sendiri. Oke. Kalau boleh tahu, berapa modal pertama mendirikan perusahaan Anda? Sekitar 500.000. Siapa saja mayoritas pelanggan dari usaha Anda? Mayoritas pelanggan itu orang jualan lijo-lijo itu banyak, dan juga biasanya ya orang yang di pasar beli untuk individu itu di pasar. Untuk yang di rumah? Ya, di rumah gitu. Kemudian, apakah bisa Anda ceritakan sedikit mengenai latar belakang perusahaannya? Latar belakangnya, ini dulunya punyaan orang tua. Ya. Dan orang tua secara turun-temurun dikasihkan ke anaknya setelah orang tua kita meninggal. Ya. Kalau boleh tahu Bu, dari tahun berapa ya? Buatnya? Ya, dari berdirinya. Berdirinya dulu? Iya. 30 tahun yang lalu. Oh. Sudah 30 tahun yang lalu. Lalu, disalurkan kemana saja hasil dari perusahaan Anda? Ke pasar? Ya. Bisakah Anda jelaskan sedikit mengenai berapa keuntungan terbesar dalam usaha Anda dan kerugian terbesar dari usaha Anda? Kalau keuntungan terbesar kira-kira ya separuh dari modal. Berarti Dari modal. 250.000. Ya, separuh dari modal. Kalau kerugiannya itu kalau ada tempe rusak itu ruginya banyak. Kalau pelanggan nggak datang, kadang kan itu masih, itu Ya. juga kadang rugi. Ya. Nggak mesti kalau kerugiannya. Kalau yang keuntungan 250 tadi itu udah bersih Bu? Bersih. Iya, bersih. Keuntungan bersih. Apakah ada harapan dari usaha Anda ini ke depannya? Iya, harapannya ingin lebih sukses lagi. Ya, kami doakan bersama Ya, semoga amin, sukses. Ya, amin. amin. Kalau boleh tahu, apakah Anda sudah mencoba menjalin kerjasama dengan perusahaan lain? Enggak, dikelola sendiri, ditangani sendiri semuanya tanpa kerjasama dengan. Kalau boleh tahu, apakah alasannya karena punyanya orang tua, jadinya nggak mau ikut sama perusahaan lain? Enggak, memang dikelola sendiri sudah, enggak tanpa alasan apapun. Ya, apakah Anda merasa memiliki saingan dalam Banyak. usaha ini? Kalau saingan banyak, sekarang banyak pemilik perusahaan tempe, banyak sekali di Rogo Jampi. Apakah merusak lingkungan secara pembuatan? Insya Allah tidak, karena pembuangannya langsung ke sungai, bisa dimakan untuk ikan-ikan di sungai, kulitnya itu limbahnya bisa untuk Iya. ikan. Untuk secara pengemasan Kemasannya dikemas menggunakan plastik Ya. dengan ukuran 1 meter kali 30 cm. ya.
Baiklah Bu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, Terima kasih banyak atas ya waktunya. sama-sama. Maaf jika mengganggu. Enggak apa-apa. Sebelumnya, kita sudah melihat tempat produksinya hingga ke tahap wawancara kepada pengelolanya langsung. Dari tahap wawancara tersebut, kita dapat simpulkan yaitu Haji Mansur adalah seorang pembuat dan pembisnis tempe yang berasal dari Rogo Jampi yang sudah berdiri sejak 30 tahun lamanya. Selama 30 tahun tersebut, ia menurunkan bisnisnya ini kepada anak-anaknya dari generasi ke generasi. Beliau menyalurkan produknya kepada pedagang keliling maupun pedagang yang berada di pasar. Dengan strateginya, ia mampu meraih keuntungan setengah dari modal yang sudah ia investasikan. Home industry ini memiliki kelemahan yaitu tidak ramah lingkungan karena pengemasannya masih menggunakan plastik. Sedangkan limbah yang dibuang di sungai tidak dipermasalahkan karena limbah tersebut malah disukai oleh ikan-ikan yang berada di sungai. Baik, sekian dari hasil wawancara kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kawan-kawan.